Lalu kami berfirman kepada mereka, "Jadilah kalian kera-kera yang hina." Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita iman yang kami muliakan. Ketika kita melakukan perbuatan tercela yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasakan kekhawatiran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung menurunkan azabnya kepada kita di dunia? Azab itu seperti penyakit menular yang tak kunjung sembuh, hubungan keluarga yang tidak harmonis, atau bahkan hidup kita berantakan karena kita tidak tahu arah tujuan hidup di dunia ini. Mungkin kita semua pernah mengalami hal tersebut, namun kita tidak sadar bahwa semua itu adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita sendiri sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan dosa dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama. Salah satu kisah yang sesuai dengan kejadian ini adalah kisah manusia yang dikutuk menjadi kera dan babi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah tentang manusia dikutuk menjadi kera bukanlah sekedar kisah dari mulut ke mulut belaka, bukan sebuah kisah karangan yang kemudian menjadi buah bibir masyarakat. Kisah ini benar-benar terjadi di dunia nyata, yang tertulis di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebelum menyimak kisah ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar kalian mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cerita iman yang kami muliakan, Bani Israel merupakan salah satu kaum yang dikenal keras kepala dan suka membantah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel juga dikenal dengan tabiatnya yang suka melakukan kerusakan, dan mereka juga suka melakukan permusuhan sesama manusia. Mereka juga suka ingkar janji dan selalu mendustakan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Banyak sekali para nabi dan rasul yang diutus untuk kaum ini. Namun, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul ditolak oleh kaum Bani Israel. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus mereka patuhi adalah mengagungkan hari Sabtu. Pada hari Sabtu, Bani Israel diwajibkan untuk melakukan ibadah seharian penuh, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Bani Israel untuk melakukan aktivitas apapun selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan membuat ikan-ikan di lautan melimpah pada hari Sabtu. Melihat ikan yang berlimpah pada hari Sabtu, Bani Israel membuat tipu daya agar mereka tetap dapat berburu ikan di hari Sabtu, yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu. Ketika hari Sabtu telah tiba, ikan-ikan di lautan terjerat oleh jaring-jaring dan perangkap-perangkap yang telah mereka buat, sehingga Bani Israel memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Dan ketika matahari telah terbenam pada hari Sabtu, Bani Israel mengambil ikan-ikan hasil jeratan dari perangkap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dengan tipu daya yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengutuk kaum Bani Israel semuanya menjadi kera dan babi, karena mereka telah melanggar peraturan untuk tidak berburu pada hari Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 65, "Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Sahabat cerita iman yang kami muliakan, kisah kaum Bani Israel dikutuk menjadi kera dan babi juga disebutkan dalam tafsir surat Al-A'raf ayat 163, yaitu pada firman-Nya, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu itu datang kepada mereka ikan-ikan terapung-apung di permukaan air, dan di hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik." Syekh As-Sa'di dan Imam Qatadah mengatakan bahwa mereka adalah penduduk kota Ailah. Menurut Imam Al-Aufi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian penduduk dari mereka kera dan sebagian penduduk yang lainnya babi. Maksudnya adalah para pemuda dari kalangan Bani Israel dikutuk menjadi kera, sedangkan orang-orang yang sudah tua renta dikutuk menjadi babi. Menurut Ibnu Abbas, kondisi yang menimpa kepada kaum Bani Israel yang telah melakukan perburuan ikan pada hari Sabtu, mereka dikutuk menjadi kera sungguhan. Mereka hanya hidup di dunia ini selama 3 hari. Tiada suatu pun yang dikutuk dapat bertahan hidup lebih dari 3 hari. Setelah mereka dikutuk menjadi kera dan babi, mereka tidak mau makan dan minum, dan tidak dapat mengembangbiakkan keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi karena mereka melakukan tipu daya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir lain juga mengatakan bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpa kepada kaum Bani Israel dikarenakan perbuatan mereka yang telah melanggar hal-hal yang diharamkan dan tipu muslihat yang mereka jalankan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, hendaknya berhati-hatilah dalam melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terkena azab yang serupa dengan kaum Bani Israel. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian lakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena akibatnya kalian akan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah hanya dengan tipu muslihat yang rendah." Sahabat cerita iman yang kami muliakan, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, yang pertama, Bani Israel adalah salah satu kaum yang Allah jadikan contoh untuk kita semua agar kita tidak melanggar syariat-syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Yang kedua, tinggalkan tipu muslihat, karena tipu muslihat dapat merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri di akhirat kelak. Yang ketiga, hendaknya kita selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Marilah kita senantiasa introspeksi diri, memperbaiki diri, dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan yang penuh keberkahan, dijauhkan dari segala macam azab dan rintangan,
serta dikaruniai keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan penuh hikmah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.